Di Villa Akram Grand Dawn, waktu berlalu begitu saja. Sudah menjelang sore, dan seperti yang diinginkan Amora serta Edelweiss, pada akhirnya Edelweiss bisa mengenakan pakaian balet yang juga sering disebut sebagai leotard. Leotard itu berwarna putih dan sangat cantik dikenakan oleh Edelweiss. Dia seperti angsa putih yang indah dipandang mata. Mereka berada di ruangan aula villa itu. Cahaya bahkan diatur sedemikian rupa agar menyoroti Edelweiss. Saat itu, Edelweiss memutuskan menari balet gaya klasik karena lebih sederhana dan lebih intim baginya. Ketika musik klasik berputar, Edelweiss memejamkan matanya. Tangannya terulur seperti sayap angsa putih, kakinya juga berjinjit dengan sangat anggun dan indah. "Ah, aku sangat menyukai ini. Aku seperti bebas dan bisa melakukan apa saja," ucap Edelweiss. "Seolah-olah aku bisa melakukan apapun ketika aku menari seperti ini." Edelweiss bahagia sekali. Dia menari dengan sangat anggun, ekspresinya saat menari begitu memikat. Cahaya lampu yang menyorotinya membuatnya terlihat bersinar dan sangat indah di mata. Edelweiss seolah menguasai panggung itu. Dia berputar indah, lalu tangannya yang gemulai itu melambai mengikuti iringan musik. Wah, inikah dia yang sebenarnya? Sangat cantik dan indah. Ketika dia menari, dia terlihat sangat bebas dan tersenyum lepas, gumam Amora dalam hati. Seolah-olah dia bercerita dan ceritanya sampai ke hati. Benak Amora tertegun. Dia tidak tahu jika tarian bisa seindah ini. Dia tidak tahu jika tarian juga bisa membuat terharu. Kerinduan Edelweiss pada tarian itu sampai kepadanya. Setiap gerakan yang ia lakukan terkesan sangat indah namun juga penuh kesedihan. Sedangkan Sin, dia juga tertegun. Matanya melebar dan akhirnya dia bisa melihat apa yang dilihat bosnya. Touch, dia benar-benar sangat cantik. Bos pasti tergila-gila jika melihat ini, gerutu Sin. Baiklah, aku akan terus memantau kau gadis muda. Aku tidak akan membiarkan wajah cantikmu itu menipu bos. Jika kau memiliki niatan jahat, aku yang akan tahu pertama kali. Gerutu Sin masih saja belum rela bosnya benar-benar telah jatuh hati pada Edelweiss. Dan memang Edelweiss sangat cantik dan indah, benar-benar terlihat murni dan polos. Para anggota Sin dan juga Amora hanya bisa mengintip. Semuanya terpesona oleh tarian indah Edelweiss. Mereka seperti mendapatkan hiburan yang sangat menyenangkan dan nyaman di hati ketika melihat tarian itu. Sampai mereka tidak sadar, Akram yang seharian mengerjakan pekerjaannya dengan begitu membabi buta agar cepat pulang sudah ada di belakang mereka. Dia sudah pulang dan mendapatkan laporan jika Edelweiss dan beberapa anggotanya sedang ada di aula, jadi dia segera menyusul ke sana. Matanya menajam. Dia kemudian berdiri dengan begitu tegak di sana. Serunya pelan. Seruan itu membuat semua orang terkejut dan syok saat melihat bos mereka di belakang. Bos? Tanya salah satu bawahan. Mohon maafkan kami hanya terpesona oleh keindahan tarian Nona Edelweiss dan para bawahannya itu hendak melapor jika mereka tidak bermaksud lancang, namun saat Akram mendengar tarian, matanya menjadi semakin tajam. Dia segera memerintahkan semuanya untuk diam dengan meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Agar apapun yang dilakukan Edelweiss di dalam bisa ia lihat secara langsung. Dengan percaya diri, dia membuka pintu aula. Dengan sangat jelas, dia melihat wanita yang ia rindukan itu menari dengan sangat bebas di atas panggung. Apa-apaan ini? Dia terlalu cantik dan indah, gumam Akram. Tapi tunggu dulu, kenapa pakaian itu sangat ketat dan pendek sekali? Ini membuatku kesal, jantungku seperti terbakar. Apakah ini yang dinamakan cemburu? Geram Akram bahkan cemburu pada anggotanya sendiri. Dia merasa hanya dia yang boleh melihat Edelweiss secantik dan seindah itu. Dia melangkah dengan cepat, wajahnya memerah karena dia ingin sekali menutupi tubuh Edelweiss sekarang. Sin, tutup matamu itu. Perintah Akram pada Sin.
Sin, yang sejak tadi curiga namun tetap tak sadar jika dia telah terlena oleh tarian Edelweiss, terkejut saat melihat bosnya ada di sana. Dia langsung memejamkan matanya menuruti perintah bos. Tik. Akram menekan tombol yang digunakan untuk mematikan musik agar Edelweiss berhenti menari. Edelweiss menghentikan tariannya. Saat musik berhenti, otomatis Edelweiss menghentikan tariannya. Matanya menyipit untuk melihat siapa yang mematikan musik itu. Karena lampu sorot, dia harus menyipitkan mata agar bisa melihat siapa orangnya. Setelah beberapa saat memfokuskan pandangannya, Edelweiss terkejut saat melihat Akram sedang berdiri sembari berkacak pinggang, seolah sangat kesal ke arahnya. "Tuan sudah pulang. Bukankah Tuan sibuk hari ini?" tanya Edelweiss kebingungan. Padahal jelas-jelas Akram mengatakan dia sangat sibuk, tetapi tetap saja dia pulang dengan cepat. Edelweiss tidak tahu saja jika Akram menyelesaikan semua pekerjaannya dengan sangat cepat demi bisa pulang cepat demi dirinya. Sedangkan pekerjaan yang lain dia limpahkan pada Drake yang menjadi semakin sibuk ketika bosnya jatuh cinta. "Kau wanita nakal yang selalu saja membuatku terbakar cemburu, tetapi kau sama sekali tidak tahu," seru Akram. "Cepat turun ke sini, jangan sampai aku naik ke atas dan menghabisimu." Seruan Akram membuat Amora yang mendengarnya sampai geleng-geleng kepala. Bos benar-benar seperti anak remaja yang jatuh cinta. Dia bahkan cemburu untuk hal seperti ini, benar-benar bucin. Astaga, pikir Amora pelan sembari geleng-geleng kepala. Dia tidak menyangka akan melihat fase ini dari bosnya. Fase kecemburuan untuk hal-hal kecil seperti ini. Sedangkan Edelweiss, dia langsung menunduk dan menurut. Dia bingung kenapa Akram marah lagi padahal dia tidak melakukan salah. Marah lagi, dasar tuan pemarah, gerutu Edelweiss pelan. Namun dia tetap berjalan pelan ke bawah panggung, tentu saja tidak mau dihabisi oleh Akram. Di sisi yang lain, seseorang sedang menghubungi Ivory, yang adalah nama samaran yang dibuat khusus untuknya. Tentu saja umur dan identitas semuanya palsu demi bisa memata-matai Akram tanpa harus membongkar identitas aslinya. Ivory, yang baru saja merasa jantungnya seperti hendak meledak karena baru bertemu dengan Akram, terdiam sejenak. Dia masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan sama sekali, balas Ivory pelan. Entah mengapa dia merasa tidak ingin memberitahu jika dia merasakan perubahan yang signifikan dari Akram. Di mana Akram terlihat lebih hidup dan seperti memiliki semangat yang entah datang dari mana. Gumam suara di ujung telepon. "Baguslah kalau begitu. Kau harus terus memantaunya dari dekat. Aku mencium perubahan yang sangat besar darinya saat terakhir kali bertemu, seolah-olah dia mulai tahu sesuatu. Akan berbahaya jika dia tahu semuanya. Maka baik aku atau kau akan ia habisi tanpa ampun. Dia tetap harus tersesat di dalam ingatannya selama hidupnya. Jika tidak, maka aku harus membunuhnya lebih cepat sebelum dia membunuhku dan semua kekuasaan yang aku miliki. Kau mengerti, kan? Kau harus melakukan misi ini dengan baik. Kau berhutang nyawa dan berhutang budi. Hidupmu sudah menjadi milikku, dan kau harus patuh." Perintah orang yang secara khusus memerintahkan Ivory untuk menyelidiki Akram dari dekat. Entah apa maksudnya mengirimkan Ivory dalam hal ini, seolah-olah dia mempersiapkan skenario terburuk. Seolah-olah jika semuanya ketahuan, orang itu yakin Akram tidak akan mampu membunuh Ivory, dan hal itu akan menjadi kelemahan Akram. Jika saat itu terjadi, maka dia memiliki kesempatan untuk membunuh Akram. "Baik, Tuan, aku mengerti," balas Ivory terdiam. Sambungan rahasia itu akhirnya terputus. Entah siapa yang memerintahkan dirinya, namun Ivory berada dalam posisi yang sangat menyakitkan. Dia adalah orang yang dibelenggu sejak kecil. Dia dipergunakan layaknya budak atau robot. Mentalnya dipermainkan sehingga dia merasa tidak memiliki tujuan hidup selain mengikuti semua perintah tuannya yang membelinya dahulu dari panti asuhan.
Ivory kemudian berdiri di depan cermin. Dia menahan dirinya dan mengingat semua yang dikatakan oleh Akram. Pertemuan ini sangat aku rindukan namun juga sangat menyakitkan. Kali ini, langkah apa yang harus aku ambil? Jika kau mengetahui siapa aku, apakah kau akan menyelamatkan aku dan melindungiku? Keluhnya pelan. Ataukah kau akan membuangku? Akram, aku ingin tahu takdir ini membawa hidup kita sampai kemana lagi. Aku ingin tahu apakah kali ini aku bisa bebas. Walau dia sangat merindukan Akram dan sangat menyukainya, dia tidak bisa melindunginya dan mengatakan kata rindu. Edelweiss berjalan begitu lambat ke arah Akram. Dia khawatir apa yang akan dilakukan oleh lelaki itu. Jika Akram marah, dia terlihat sangat menakutkan dan selalu membuat Edelweiss waspada. Edelweiss, jangan sampai aku yang datang menghampirimu. Seru Akram. Kenapa kau berjalan seperti bebek? Sangat lamban. Ataukah kau benar-benar ingin mendapatkan hukuman? Akram berbicara dengan nyaring. Matanya begitu tajam mengikuti langkah kaki Edelweiss. Semakin ia lihat, semakin dia tidak suka dengan pakaian itu. Menurut Akram, pakaian itu terlalu ketat, terbuka, dan menunjukkan semua lekuk tubuh Edelweiss. Dihukum. Seru Edelweiss. Dia segera terperanjat panik, langsung melebarkan matanya, dan berjalan begitu cepat ke arah Akram. Terlalu terbuka. Ini membuatku geram. Aku ingin mencongkel semua mata yang melihat tubuh gadis ini. Rasanya ada yang terbakar dan mengganjal di hatiku. Geram Akram. Dia langsung menoleh ke belakang ke arah Sin yang tidak sengaja membuka matanya saat Akram berseru. Keduanya langsung saling bersitatap, membuat Sin menelan salivanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa suara. Aku tidak melihat, bos, sungguh. Seru Sin. Dia langsung tahu jika dia dalam masalah. Wajah bosnya sangat mematikan dengan mata yang tajam itu. Bos, aku yang tadi meminta Nona Edelweiss untuk menari. Bukan salah Sin, jadi, jelas Amora. Amora merasa bertanggung jawab atas semua ini. Dia menjelaskan jika dialah yang meminta Edelweiss untuk menari, walaupun pada akhirnya Edelweiss memang sangat senang untuk melakukannya. Bonus tahunanmu dipotong. Seru Akram. Kalian berdua keluarlah dari ruangan ini. Besok melapor ke kantor. Akram menjadi kesal. Dia tidak tahu jika ini adalah perasaan cemburu. Perasaan mengganjal dan berapi-api di hatinya itu adalah rasa cemburu yang tidak bisa ia kendalikan. Mata Amora melebar, dan dia seperti ditimpa oleh batu besar setelah mendengar itu. Apa? Bonusku dipotong. Padahal aku ingin membeli beberapa hal yang sangat aku inginkan. Tidak. Seru Amora dengan ekspresi syok. Ini adalah kali pertama bonus Amora dipotong. Sin yang mendengar itu terkekeh dan menyeret Amora yang masih syok untuk segera keluar. Sin terkekeh karena biasanya yang kena hukuman adalah dirinya karena selalu membuat masalah. Tapi kali ini, melihat Amora yang biasanya selalu aman mendapatkan hukuman, entah mengapa menghiburnya. Edelweiss yang sudah ada di hadapan Akram mendengar semua itu. Dia menjadi gugup dan menelan salivanya dengan kuat. Untuk pertama kalinya, dia melihat Dr. Amora syok seperti itu. Lelaki ini benar-benar mengerikan. Dia bahkan memotong bonus tahunan orang terdekatnya. Lalu, apa hukuman untukku? Tidak mungkin kan aku disuruh tidur di luar dan dihabisi. Tidak mungkin, kan? Pikir Edelweiss panik. Pikirannya langsung terbang ke sana kemari. Edelweiss juga tidak tahu jika lelaki ini sedang cemburu. Dan kau? Seru Akram. Dia sudah melihat tajam ke arah Edelweiss, melipat tangannya, dan memerhatikan penampilan Edelweiss yang sangat cantik namun terlalu seksi dilihat oleh orang lain. Mata Edelweiss langsung terpejam, dan dia mengernyitkan dahinya. Tuan, katakan saja apa hukumanku malam ini. Jangan bentak aku lagi, seru Edelweiss. Tadi Dr. Amora memang memintaku untuk menari, tetapi itu bukan salahnya,
karena aku juga sangat ingin menari dan sangat menyukainya. Jika Tuan tidak suka, maka katakan saja apa hukumanku. Edelweiss mengepal tangan, mata terpejam. Dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengatakan itu. Edelweiss juga khawatir jika bonus tahunan Dr. Amora akan benar-benar dipotong. Akram menghela napasnya panjang. Saat ini, dia memang ingin marah, tetapi saat Edelweiss berbicara seperti itu, dia terlihat sangat menggemaskan, membuat Akram menjadi dilema. "Aku tidak suka," seru Akram. "Aku tidak suka orang-orang melihat tubuhmu. Bahkan jika itu anggotaku sekalipun. Aku juga tidak suka, kau menari untuk mereka tetapi tidak untukku. Aku tidak suka semua itu. Kau harus memohon maaf padaku." Akram memejamkan matanya sejenak agar tidak melihat wajah menggemaskan Edelweiss. Karena semakin ia perhatikan, rasa amarahnya menghilang dalam sekejap. Mata Edelweiss langsung terbuka. Dia mendongakkan wajahnya, dan mata bulatnya itu menatap ke arah Akram yang saat itu masih berusaha keras menatap tajam ke arahnya. "Maksudnya Tuan cemburu pada mereka?" tanya Edelweiss. "Tapi pakaian balet memang seperti ini, Tuan. Tidak mungkin aku menari menggunakan pakaian longgar." Edelweiss benar-benar langsung to the point. Hal itu membuat Akram terkejut. Dia terdiam sejenak dan berpikir. Cemburu? Apakah ini rasa cemburu? "Oh iya, aku juga pernah melemparmu ke kolam karena cemburu kau makan bersama lelaki cecunguk itu," seru Akram. "Jadi cemburu itu rasanya sangat menyebalkan dan tidak enak." Edelweiss terkejut. Dia baru tahu jika alasan Akram melemparnya ke kolam dan hampir mati tenggelam adalah karena rasa cemburu. "Apa? Jadi aku hampir mati saat itu karena dia merasa cemburu? Apa-apaan itu? Lelaki ini benar-benar... Astaga!" Benak Edelweiss syok dan geleng-geleng kepala. Dia jadi teringat ketika dia dilempar ke kolam dan hampir mati, dan itu membuatnya merinding. Akram yang baru menyadari perasaan cemburu itu segera menggelengkan kepalanya untuk memfokuskan dirinya. Dia kembali mengangkat dagunya dan menatap Edelweiss dengan tatapan mematikan itu. "Itu salahmu kenapa aku cemburu," seru Akram. "Jangan membuatku cemburu lagi karena rasanya sangat tidak nyaman. Juga cepat memohon maaf padaku. Katakan maaf karena kau menari untuk orang lain dan membuatku cemburu. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Akram berbicara dengan nyaring dan percaya diri. Dia selalu saja membuat jantung Edelweiss hendak melompat karena ucapannya yang mengerikan. Ais, diancam akan dibunuh lagi. Lelaki ini sungguh tidak bisa memilih kata-kata. "Mengalah sajalah, daripada aku dibunuh," geram Edelweiss dalam hati. Dia langsung menunduk dan mengalah. Dia tahu jika tidak mungkin dia menang melawan Akram dalam perdebatan. "Maafkan aku, Tuan, karena aku menari di depan orang lain. Maafkan aku juga karena membuat Tuan cemburu," seru Edelweiss. Dia benar-benar berada di titik pasrah dalam hidupnya. Dia menghela napasnya dalam dan akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh Akram. Mendengar itu, Akram tanpa sadar tersenyum, dan pipinya jadi merah. Tetapi dia kembali menyadarkan dirinya, karena dia merasa harus memberikan batasan pada Edelweiss. Batasan jika Edelweiss tidak boleh menunjukkan tubuhnya seperti itu di hadapan orang lain. Akram berdeham. "Kau berjanji, kan? Lain kali jika kau ulangi, aku akan benar-benar menghabisimu." Akram lagi-lagi tidak sadar jika setiap ucapannya mengandung ancaman yang akan membuat semua orang panik. Diancam lagi, astaga. "Sabar, Edelweiss. Sabarlah," geram Edelweiss dalam hatinya untuk menenangkan dan menyemangati dirinya. Aku berjanji, Tuan," balas Edelweiss. "Agar penindasan dan pengancaman ini segera berakhir." Akram tersenyum lagi saat mendengar itu. Dia suka sekali ketika melihat Edelweiss menjadi penurut. Dia benar-benar menyukainya. Baguslah. Kau beruntung karena kau menggemaskan,
aku jadi tidak ingin menghukummu malam ini, ucap Akram. Sebagai bukti permintaan maafmu, menari lagi, tapi khusus untukku. Akram berbicara dengan percaya diri. Dia ingin melihat tarian Edelweiss. Dia tidak rela jika yang melihat tarian itu hanya anggotanya saja. Padahal menurutnya yang berhak hanyalah dirinya sendiri. Menari lagi. Aku pikir Tuan tidak menyukainya. Kenapa menyuruhku menari lagi? Tanya Edelweiss kebingungan. Tadi Akram marah tidak jelas sampai memotong bonus anggotanya, tetapi sekarang dia tersenyum seolah hatinya sudah membaik hanya dalam sekejap. Kenapa? Kau tidak suka? Kalau tidak mau, kau bisa menari di atas ranjang untukku kalau begitu. Seru Akram kesal. Dia menunjukkan pada Edelweiss jika Edelweiss tidak boleh menolak. Astaga! Kesabaranku benar-benar diuji. Gerutu Edelweiss. Aku akan menari. Menyebalkan. Edelweiss tanpa sadar menggerutu secara langsung, tidak di dalam hatinya. Dia melangkah kesal menuju panggung, namun dia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Akram lagi. Tuan, aku akan menari dengan bagus, tapi tolong jangan potong bonus Dr. Amora. Aku dengar dia ingin membeli banyak hal, ucap Edelweiss yang kesal. Meski kesal, dia masih mengingat kepentingan orang lain. Akram yang sudah duduk dan berpangku tangan menatap Edelweiss itu tersenyum. Tergantung dengan tarianmu, sayang. Cepat tunjukkan padaku. Jika menurutku bagus, akan aku pertimbangkan, balas Akram dengan santai. Edelweiss yang tidak mendapatkan jawaban pasti itu hanya bisa menghela napasnya. Dia kembali ke panggung lagi untuk menari khusus untuk Akram Granddawn. Tarian yang sangat indah, seperti tengah bercerita mengenai kehidupannya yang begitu memilukan. Kehidupan yang belum memiliki akhir bahagia, seperti burung yang berada di sangkar emas. Edelweiss ingin sekali bebas, akan tetapi apalah daya, dia sudah ciut oleh kengerian lelaki yang mengikatnya secara paksa. Mata Akram melebar saat melihat tarian itu. Dia akhirnya mengerti jika gadis itu sangat menyukai tarian yang sedang ia lakukan. Jadi seperti inilah dia ketika menari. Dia terlihat seperti Tuan Putri yang begitu cantik. Setiap gerakan yang ia tunjukkan menunjukkan keindahan, ucap Akram. Tetapi juga kesedihan. Rupanya dia benar-benar bersedih berada di sisiku. Apapun yang aku lakukan, dia tetap ingin bebas seperti burung yang bisa terbang kemana saja. Tetapi apa boleh buat, aku tidak mau kau bebas, Edelweiss. Kau harus terus berada di sisiku. Akan lebih menakutkan jika kau tidak ada di sisiku. Burung kecil memang sudah seharusnya berada di sebuah sangkar, karena jika dia bebas, dia akan mati dengan sia-sia. Akram mengerti apa yang hendak disampaikan oleh Edelweiss, tetapi dia masih menolak melepaskan gadis itu sama seperti sebelumnya. Hatinya yang begitu egois dan pemikirannya yang selalu gelap serta berada di luar pikiran manusia pada umumnya membuatnya merasa Edelweiss akan lebih bahagia di sisinya. Edelweiss melakukan putaran terakhir tariannya. Dia memejamkan matanya dan akhirnya dia menurunkan kaki dan tangannya. Dia kemudian menghela napas dengan kuat, seolah puas telah berteriak melalui tarian itu. Matanya yang bulat dan sayu, dia menoleh ke arah Akram yang masih berpangku tangan menatapnya dengan tajam. Keduanya terdiam, seolah waktu berhenti berputar. Tidak ada yang berbicara, tetapi mata mereka saling menatap satu sama lain. Penari kecil yang terlihat seperti angsa putih yang lemah, sedangkan serigala hitam besar yang nampak seolah akan menyantapnya hidup-hidup. Hubungan cinta yang menakutkan ini baru saja dimulai. Setelah tarian itu, entah mengapa Akram menjadi diam. Dia ingin meminta penjelasan, namun dia merasa itu akan sia-sia. Dia pasti hanya akan mendengar keluhan dan teriakan Edelweiss yang ingin pergi darinya. Jika dia mendengarnya sekali lagi, mungkin habis sudah Edelweiss olehnya. Karena itulah, sejak tarian itu usai, Akram tidak mengatakan atau bertanya apapun. Dia juga melarang Edelweiss menari demi kenyamanan bayi mereka.
Saat meminta itu, Akram tidak sadar jika dia seperti tengah mematahkan sayap seekor burung agar tidak bisa terbang. Satu-satunya alasan Akram melarang hal itu tentu bukan hanya untuk keselamatan bayi mereka, tetapi juga agar Akram bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak tahu sampai kapan dia bisa mengendalikan emosinya jika tetap melihat tarian menyedihkan Edelweiss. Lagi-lagi, Akram tidak ingin amarahnya meledak dan melukai wanitanya itu. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu saja. Sudah 3 minggu berlalu sejak tarian pilu Edelweiss dilihat oleh Akram. Akram menjadi semakin sibuk. 1 minggu lagi, mereka akan melakukan misi besar, dan hal itu akan mencuri semua waktu Akram. Sekarang di kediaman Raymond Atlas. Bagaimana dengan penjualan kita dan beberapa bisnis lainnya kita? Apakah semuanya lancar? Aku membutuhkan dana yang sangat besar untuk melakukan kampanye, seru Raymond. Raymond berbicara pada salah satu kaki tangannya di pasar gelap, yaitu Martinez Guard. Tenang saja, semuanya lancar. Bulan ini ada banyak anak yang kehilangan orang tuanya dan menjadi gelandangan. Mereka sudah berada di aula dan hanya tinggal memanen saja, balas Martinez. Juga mengenai obat-obatan terlarang, semuanya didistribusikan dengan baik. Laba bulan ini sudah bisa membantu Tuan melakukan kampanye. Martinez menghembuskan asap rokok. Dia duduk di ruangannya, melihat ke arah jendela ruangan yang dari kejauhan bisa melihat lautan. Dalam hal ini Yingli anak-anak gelandangan yang mereka jebak diurus dengan baik selama beberapa bulan sehingga mereka semua sehat. Sampai beberapa dari mereka akan dijual menjadi budak, dan yang terpilih, organ-organ dalamnya akan dijual ke rumah sakit yang membutuhkan. Tentu saja, semuanya ilegal. Jika orang-orang tahu bahwa dalang di balik semua ini adalah Raymond Atlas, yang dikenal bersahaja dan merupakan pemerintah yang dekat dengan masyarakat, maka akan ada kehebohan dan trust isu parah di kalangan masyarakat. Bagus, seru Raymond. Jangan sampai ada kesalahan. Terus berikan uang tutup mulut pada pemerintahan di tempat itu. Oh, kita tidak menyiksa anak-anak itu, tetapi kita membantu mereka untuk segera lepas dari penderitaan. Kita melakukan hal mulia. Raymond tersenyum. Dia sama sekali tidak memiliki hati. Bagaimanapun, dia memang membutuhkan banyak sekali uang untuk kampanyenya. Saat lalu, demi bisa menahan Akram, satu-satunya orang yang bisa menggagalkan semua rencananya, Raymond secara langsung memberikan hampir seluruh harta kekayaan yang begitu besar kepada Abraham Grandau. Sungguh pertukaran yang luar biasa besar, akan tetapi Raymond yakin semua hartanya akan kembali ketika dia terpilih menjadi presiden. Jadi, dia tidak terlalu khawatir. Oh ya, mengenai minggu depan, apakah semua barang sudah tersedia? Pesta lelang minggu depan akan menjadi ladang uang bagi kita. Dengan koneksiku, akan banyak obat-obatan itu akan laku keras, ucap Raymond. Kau datanglah secara langsung memeriksa semuanya. Raymond Atlas memerintahkan Martinez Guard yang langsung segera menyetujui. Semuanya sudah tersedia, Tuan Raymond. Segala sesuatu sudah disediakan berdasarkan perintah Tuan, balas Martinez. Aku juga akan datang sesuai dengan perintah Anda. Panggilan akhirnya berakhir. Martinez langsung menyeringai tajam. Dia sangat suka jika dia keluar dari pulau. Dia akan bisa berpesta dan melakukan banyak kesenangan lainnya. Para monster yang bersenang-senang di balik layar itu benar-benar mengerikan. Begitulah dunia ini, banyak ketidakadilan, dan semua orang tamak akan membunuh dan memijak kepala orang lain demi bisa mengenyangkan perutnya. Di Villa Akram Grandau, sudah 3 minggu sejak saat itu. Sudah 3 minggu sejak saat itu. Tuan Akram benar-benar berubah menjadi sangat diam, gerutu Edelweiss. Dia juga melarangku menari. Entah mengapa aku merasa semakin terpenjara. Kapan aku bisa keluar? Sekali saja. Edelweiss berada di ruangan rawat ibunya. Dia berbicara pelan dan tengah melamun. Akram memang tidak melukainya atau membentaknya,
Akan tetapi Edelweiss semakin merasa kesepian dan menderita. Dia ingin sekali keluar. Entah sampai kapan Akram akan memenjarakannya di tempat ini. Tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Edelweiss. Pada akhirnya, setelah sekian lama, ada juga yang menghubungi Edelweiss selain Akram. Mata Edelweiss mengernyit saat melihat bahwa yang menghubunginya adalah nomor yang tidak dikenal. Siapa ini ada? Gumam Edelweiss. Tapi, aku benar-benar kesepian. Aku angkat saja. Edelweiss langsung mengangkat panggilan itu. Halo. Ini sih, belum selesai Edelweiss berbicara. Edelweiss. Akhirnya aku mendapatkan nomormu, seru suara gadis nyaring di ujung telepon. Ini aku, Layla. Mata Edelweiss langsung melebar saat mendengar nama itu. Dia langsung berdiri karena syok, namun dia segera tersenyum kemudian. Layla. Layla Jerome. Seru Edelweiss, bersemangat. Bagaimana tidak, Layla Jerome adalah temannya saat ia masih bisa les balet. Teman masa kecil yang dekat dengannya. Walau Layla adalah anak orang kaya, Layla tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Karena keduanya memiliki minat yang sama, mereka jadi bersahabat. Namun saat hendak memasuk SMP, Layla harus pindah ke Jerman, tempat orang tuanya tinggal, dan melanjutkan sekolah di sana. Keduanya yang semuanya sangat akrab dahulu langsung bercita dan bercanda satu sama lain. Ewis, minggu saya antara aku akan ke negara danmu. Aku akan mengadakan konser balet di sana dan ada, kata Layla. Aku mohon dayang ya, Ewis. Aku rindu sekali padamu. Aku tidak akan melupakan persahabatan kita. Tolong jangan tolak permintaanku ini saya, serunya. Karena aku ingin bertemu dan bercita banyak dengan Ewis. Edelweiss langsung terdiam. Dia menatap lurus dan menahan napasnya. Dia tidak mungkin mengatakan jika dia dikurung oleh seorang lelaki yang sangat berkuasa. Layla, saat Edelweiss hendak memberikan penolakan halus. Tiba-tiba, Layla terdiam sibuk. Sepertinya dia dipanggil oleh orang-orang yang akan menyelenggarakan konser. Ewis, nanti datang ya, jam 7 malam, seru Layla. Kau tidak perlu tiket. Aku akan meminta penjagaannya mengizinkanmu masuk. Sampai jumpa, Ewis. Layla langsung mematikan panggilan itu. Edelweiss terdiam saat itu. Wajahnya yang tadi tersenyum dan bersemangat langsung murung dan bersedih. Dia melihat ke arah ibunya yang belum juga bangun. Kontras kehidupannya dengan Layla seolah terpampang nyata, dan hal itu membuat hatinya nyeri.